Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandika Dinar Narayanti dengan NIM 2513081013 dari program studi Kimia Murni semester 1 kelas A. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan 10 pertanyaan dan juga 10 jawaban terkait ujian tengah semester untuk mata kuliah agama Hindu. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu awatara dan orang suci dapat Anda lakukan dan rintis dalam kehidupan sehari-hari. Berikan langkah-langkah praktis Anda berperan sebagai awatara dan orang suci tersebut. Jadi jawabannya adalah langkah-langkah praktis berperan sebagai awatara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada menjalankan dharma. Hidup dalam kebenaran dan menghindari perbuatan adharma seperti kebohongan, kekerasan, ataupun iri hati. Untuk yang kedua, yaitu selalu menolong sesama tanpa pamrih. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar, menolong orang tua, dan juga selalu ikut dalam kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lalu, yang ketiga yaitu ada selalu mengendalikan diri dengan cara menahan emosi negatif, sabar, dan juga tidak mudah marah. Yang keempat yaitu ada menyebarkan kedamaian dengan cara berbicara lemah lembut, menghargai orang lain, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan begitu, kita sudah berperan layaknya awatara dan orang suci yang membawa keseimbangan dan juga kebaikan di dunia ini. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kamu lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan yang menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Adapun jawaban berdasarkan pertanyaan tersebut, yaitu contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami dan sesuai dengan renungan tersebut adalah saya pernah berbicara kasar kepada teman saya yang berakibat hubungan kami menjadi tidak baik-baik saja dan juga semakin renggang. Saya merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf. Saya belajar bahwa setiap perbuatan itu ada akibatnya. Jika kita berbuat buruk, maka keburukan pula yang akan kita terima. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, yaitu yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa, di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan berikan contoh tahap-tahapan dari Astanga Yoga. Jadi, tahap-tahapan Astanga Yoga dan juga contohnya, yang pertama itu ada yama, yaitu pengendalian diri secara jasmani, seperti tidak mencuri atau tidak berkata kasar. Yang kedua itu ada niyama, yaitu pengendalian diri secara rohani. Contohnya yaitu menjaga kesucian diri, rajin berdoa, dan selalu bersyukur. Yang ketiga yaitu ada asana. Asana adalah sikap tubuh dalam yoga yang tenang dan juga seimbang. Contohnya yaitu duduk bersila tegak saat meditasi agar pikiran kita menjadi lebih tenang. Untuk yang keempat yaitu ada pranayama. Pranayama adalah pengaturan nafas untuk menenangkan pikiran. Contohnya yaitu menarik dan mengembuskan nafas perlahan saat kita merasa cemas. Yang kelima yaitu ada pratyahara. Pratyahara adalah pengendalian panca indera dari hal-hal yang negatif. Contohnya, tidak terlalu lama bermain handphone dan lebih berfokus pada berdoa. Yang keenam yaitu ada dharana. Dharana adalah memusatkan pikiran pada satu hal. Contohnya yaitu seperti
memusatkan pikiran pada simbol suci Om atau bayangan Tuhan. Yang ketujuh ada dhyana. Dhyana adalah tahap meditasi yang mendalam. Contohnya yaitu duduk hening di tempat suci sambil merenungi kebesaran Tuhan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada samadhi. Samadhi adalah tahap pelaksanaan yoga saat mencapai kesadaran tertinggi dan menyatu dengan realitas tertinggi. Contohnya yaitu merasakan kedamaian batin setelah melaksanakan meditasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widiwasa. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi, cara mengembangkan kasih dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan selalu memberikan cinta dan juga kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, sejalan dengan ajaran Dharma atau kebenaran. Bisa juga dengan selalu jujur dan tidak membela hal yang salah. Kasih dalam mengikuti perkembangan akan menciptakan hati yang damai pula. Kemudian, pertanyaan yang kelima, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Adapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Adapun contoh pengalaman yang saya alami berhubungan dengan renungan tersebut adalah saya pernah malas belajar dan akhirnya nilai saya menjadi buruk dan juga turun. Dari pengalaman itu saya sadar bahwa hasil yang buruk datang dari perbuatan buruk dari diri sendiri. Sejak itu saya belajar lebih giat lagi. Kemudian pertanyaan yang keenam, yaitu sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisikan punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi yang rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing dari tahapan tersebut. Untuk masing-masing tahapan meditasi, yang pertama itu ada persiapan. Membersihkan diri agar tubuh dan pikiran menjadi bersih dan juga suci. Yang kedua, ada sikap duduk. Duduk dengan posisi tegak, punggung lurus, dan tangan di pangkuan supaya energi dalam tubuh itu mengalir dengan baik. Yang ketiga, itu ada pengaturan nafas. Menarik dan mengembuskan nafas perlahan untuk menenangkan pikiran dan juga menstabilkan emosi. Yang keempat, itu ada pengendalian panca indera, yaitu menutup diri dari gangguan luar seperti suara bising atau pikiran negatif agar kita terfokus pada ketenangan batin saja. Yang kelima, itu ada konsentrasi, yaitu memusatkan pikiran pada satu objek suci, misalnya simbol Om ataupun bayangan Tuhan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, yaitu agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia. Sedangkan 1 diantaranya, yaitu awatara terakhir, Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat. Konon pada akhir kali yuga untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut sebagai Purana.
Mengapa Awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Jadi, alasan Awatara itu berasal dari Dewa Wisnu adalah karena beliau merupakan pemelihara alam semesta yang akan turun jika ada permasalahan di bumi ini. Dalam kehidupan, saya dapat berperan seperti Awatara dengan cara selalu menolong sesama, menjaga lingkungan, dan menebarkan kebaikan agar terciptanya keseimbangan dalam hidup. Kemudian, pertanyaan yang ke-8 yaitu, Ida Sang Hyang Widewasa bersifat Wyapi Wiyapaka, yaitu ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Bukti bahwa Tuhan ada di mana-mana, yaitu yang pertama, matahari yang selalu terbit dan juga tenggelam, melambangkan adanya kekuatan dan sesuatu yang mengatur alam ini. Yang kedua, ada pertumbuhan tanaman, menunjukkan kuasa Tuhan dalam memberi kehidupan pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Kemudian, bukti yang ketiga, yaitu udara yang dihirup setiap saat, adalah anugerah Tuhan agar manusia bisa tetap hidup. Adapun bukti yang keempat, yaitu perlindungan manusia dimanapun mereka berada dan juga dalam waktu yang bersamaan pula. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-9. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum Karmapala. Mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum Karmapala dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan yang mulia. Seperti yang pertama, itu membantu teman tanpa pamrih. Kemudian teman akan berbalik menolong kita saat kita dalam masa sulit. Contoh yang kedua, yaitu kesabaran dalam mengantri makanan di kantin, dan kita akan diberikan bonus oleh ibu kantin. Yang ketiga, yaitu ada meminjamkan alat tulis kepada teman kita saat mereka tidak membawanya. Kemudian, saat saya yang lupa membawa, teman akan membantu saya dengan cara meminjamkan alat tulis yang tidak saya bawa. Kemudian, pertanyaan yang ke-10, yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan hanya untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi karena yoga asanas membuat tubuh kuat dan juga pikiran kita tenang. Tubuh yang rileks membantu kita untuk berkonsentrasi saat meditasi. Dengan napas yang teratur dan pikiran yang tenang, kita dapat merasakan kedamaian dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yoga asanas menghubungkan keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan jiwa sehingga seseorang dapat mencapai ketenangan dan juga kedamaian sejati. Baik, sekian 10 pertanyaan dan 10 jawaban yang dapat saya paparkan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah agama Hindu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.